Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria, NIM 191041747, kelas pagi C, jurusan manajemen, dosen Adi Mursalin SEMM. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas materi bisnis internasional, manajemen distribusi internasional. Manajemen distribusi internasional. Menurut Warren J. Kagan, 2003, saluran pemasaran atau saluran distribusi, marketing, channel, adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang sampai ke tangan konsumen atau pemakai industri. Menurut Kotler, saluran pemasaran adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilik atas produk atau membantu memindahkan hak pemilikan produk ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Saluran pemasaran antara satu dengan bagian lainnya merupakan satu kesatuan yang saling bergantung sehingga membentuk sistem saluran pemasaran, marketing, channel, system. Saluran pemasaran mempunyai andil dalam menyampaikan barang ke konsumen, yaitu sebagai agen. Bagaimana perantara pemasaran bernegosiasi atas barang milik produsen dengan konsumen? Bagaimana perantara terlibat dalam proses untuk membuat produk atau jasa yang siap untuk dikonsumsi oleh konsumen? A. Anggota saluran distribusi internasional. 1. Distribusi tidak langsung. A. Agen. Yang pertama, perusahaan manajemen ekspor manajemen company adalah suatu perusahaan manajemen ekspor yang melayani berbagai perusahaan dalam kegiatan ekspor. Perusahaan ini memandang pengekspor sebagai klien mereka dalam aktivitasnya. Perusahaan manajemen ekspor ini bekerja sama dengan perusahaan pelayaran. Selain itu, mereka juga menggunakan nama, material promosi, dan administrasi kliennya. Perusahaan ini memiliki skala operasi yang berbeda-beda. Ada perusahaan yang menangani 10 produsen. Ada juga yang menangani ratusan produsen. Keberadaan perusahaan manajemen ekspor ini sangat membantu, khususnya bagi perusahaan kecil yang tidak mampu menggaji manajer ekspor. Selain itu, perusahaan ini juga memahami budaya dan keadaan luar negeri, termasuk di dalamnya kondisi ekonomi, politik, hukum, dan perpajakannya. Dalam pemilihan perusahaan manajemen ekspor, kita harus mampu berupaya menemukan perusahaan manajemen ekspor yang mengkhususkan diri pada produk tertentu, memiliki sistem distribusi global yang terorganisasi dengan baik. Sementara perusahaan manajemen ekspor ini memperoleh pendapatan dari diskon atau barang yang mereka beli untuk dijual kembali ke pasar luar negeri. Besar kecilnya tingkat diskon yang diambil bergantung pada layanan yang diberikan dan tingkat kesulitan distribusi. 2. Agen ekspor perusahaan. Manufaktur ekspor agen atau AEV
Agen ekspor perusahaan menyediakan layanan yang hampir sama dengan perusahaan manajemen ekspor, namun dalam skala dan kontrak yang lebih kecil. Agen ekspor perusahaan ini bekerja atau bertindak atas namanya sendiri dan menerima untuk jasa yang mereka terima. Ketiga, asosiasi web POMERE. Asosiasi ini didirikan oleh produsen Amerika Serikat. Anggota asosiasi ini dapat menentukan harga, berbagai informasi, melakukan riset pemasaran, dan lain-lain. Keempat, agen komisioner dan agen pembelian yang dikendalikan negara. Agen komisioner ini bertindak mewakili pedagang luar negeri atas pembelian produk-produk tertentu. Agen komisioner ini menerima kondisi dari klien luar negeri untuk jasa pembelian produk tersebut. Sedangkan agen pembelian yang dikendalikan negara adalah perwakilan pembelian resmi suatu pemerintah untuk pembelian barang-barang tertentu. Biasanya, negara berkembang mempertahankan misi untuk memasok barang dengan beberapa stafnya di luar negeri. B. Pedagang perantara. Pedagang perantara memiliki hak atas produk dan melakukan hubungan dagang dengan menggunakan nama pribadi dan memiliki otoritas yang berbeda antara pedagang perantara satu dengan pedagang perantara lainnya dalam kaitannya dengan barang tersebut. Mereka dapat melakukan pengiriman atau tidak. Ada beberapa jenis pedagang perantara antara lain. Yang pertama, pedagang ekspor. Pedagang ekspor adalah pedagang yang langsung membeli barang dari produsen dan memiliki hak atas produk tersebut. Pedagang ekspor memiliki mitra di luar negeri, baik pengecer maupun pedagang besar. Dalam aktivitasnya, pedagang ekspor menggunakan nama sendiri dan menanggung semua risikonya. Kedua, koperasi pengekspor. Kooperatif eksporter. Koperasi pengekspor adalah kumpulan dari perusahaan-perusahaan yang membentuk suatu koperasi untuk pendistribusian produk-produk ke luar negeri. Model kerjasama antara produsen dengan koperasi pengekspor ini disebut dengan piggybacking, di mana koperasi pengekspor ini dapat berperan sebagai perusahaan manajemen ekspor ataupun hanya sebagai agen. Yang ketiga, pemasok ekspor. Ekspor vendor adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penjualan produk dengan kualitas rendah atau yang jumlah produksinya berlebihan untuk dijual kembali ke luar negeri. 2. Distribusi langsung. A. Distribusi langsung melalui agen. Dalam pendistribusian langsung, perusahaan dapat bekerja sama dengan agen perantara luar negeri, yang mana agen ini tidak memiliki hak atas barang tersebut. Ada beberapa macam antara lain. B. Perwakilan agen. Sales representatif. Kegiatan sales representatif ini merupakan perwakilan perusahaan di negara asing untuk melakukan penjualan di negara tersebut, dan komisi ini dapat dari penjualan. Perwakilan agen juga membantu dan mengumpulkan informasi terkait penjualan dan preferensi konsumen
di negara tersebut, namun mereka tidak memiliki hak atas barang tersebut. C. Agen pembelian, purchasing agent. Agen pembelian ini kadang disebut juga dengan pembeli barang untuk diekspor. Mereka aktif bergerak mencari produk dengan verifikasi tertentu untuk kepentingan luar negeri dengan standar produk dan harga dari luar negeri. Agen ini jugalah yang mengurus semua urusan pengemasan dan persyaratan pengapalan, namun mereka tidak memiliki hak atas produk tersebut. D. Pialang ekspor, ekspor broker. Tugas dari ekspor broker adalah mempertemukan pembeli luar negeri dengan penjual lokal. Pialang ekspor ini tidak memiliki hak atas barang dan tidak ikut serta dalam tanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Pialang ekspor memperoleh komisi atas jasa yang diberikan. Distribusi langsung melalui pedagang perantara. Pedagang perantara mengambil alih atas produk, atas pembelian produk, dan kemudian menjualnya kembali dengan nama pribadi. A. Distributor ekspor, ekspor distributor. Distributor ekspor pembeli barang dengan diskon yang besar, kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan laba, memberikan layanan servis atas pembelian barang tersebut, serta mereka menggunakan nama mereka. B. Pengecer luar negeri, freight retailer. Dalam pemasaran internasional, pengecer luar negeri memiliki dua fungsi, yaitu selain menjual barang langsung ke konsumen melalui jaringan toko yang dimiliki, mereka juga mendistribusikan barang ekspor ke pengecer lebih kecil. C. Pemborong ekspor, ekspor jobber. Pemborong ekspor melakukan kegiatan bisnisnya dengan memborong semua barang ekspor untuk memenuhi kebutuhan konsumen luar negerinya. Yang keempat, saluran distribusi milik perusahaan. Salah satu alternatif untuk mendistribusikan produk ke luar negeri adalah dengan membuat saluran distribusi sendiri. Ada 3 alasan mengapa perusahaan lebih memilih untuk membuat saluran distribusi sendiri untuk memasarkan produknya ke luar negeri, antara lain untuk memperkuat cakupan wilayah dengan tujuan meningkatkan penjualan, dapat mengontrol pendistribusian di luar negeri secara penuh, dan tidak ada saluran distribusi lain tidak tersedia. Namun pembangunan distribusi milik perusahaan sendiri ini membutuhkan banyak waktu, biaya, dan sulitnya menemukan individu-individu yang cakap untuk dijadikan tenaga penjualan di luar negeri. 5. Pasar kelabu, gray market. Gray market merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk memasarkan produk pasar internasional, di mana distribusi barang di sini dilakukan melalui saluran yang tidak memiliki otoritas. Istilah gray market ini sendiri adalah istilah turunan dari black market yang memasarkan produk ilegal. Namun dalam gray market garis antara ilegal dan legal di sini abu-abu. Gray market biasanya terjadi dalam perdagangan barang-barang mewah dan barang-barang berteknologi tinggi. B. Keputusan desain saluran. Dalam menentukan saluran pemasaran produsen, harus bisa memilih saluran apa yang ideal dan praktis.
Bagaimana mereka memilih saluran pemasaran yang sesuai serta bagaimana mereka meyakinkan perantara yang baik untuk menangani ini tersebut. Hingga perusahaan tersebut berkembang dan akhirnya mereka dapat memperluas, memilih dan menggunakan saluran pasaran yang ideal dengan ukuran perusahaan tersebut. Maka dalam hal ini, pengambilan keputusan dan analisis saluran yang sesuai bagi perusahaan sangat diperlukan agar saluran pemasaran dapat berjalan efektif. Proses pemilihan anggota saluran distribusi dalam pemasaran internasional pada dasarnya hampir sama dengan pemilihan anggota saluran domestik. Berikut beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam kaitannya mengambil keputusan desain saluran yang tepat, antara lain menganalisis kebutuhan ke konsumen, bagaimana perilaku pembelian konsumen, apakah mereka lebih suka membeli di lokasi sekitar rumah mereka ataukah mereka rela menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan produk tertentu. Apakah mereka lebih suka membeli secara pribadi, seperti via internet atau via telepon? Apakah konsumen menginginkan banyak pelayanan tambahan dan lain sebagainya? Namun di sini lain perusahaan banyak juga harus memperhatikan sumber daya yang dimiliki untuk memperluas kepuasan pelanggan. Dengan banyaknya layanan yang diberikan, tentunya biaya yang diperlukan perusahaan dan anggota saluran akan meningkat, sehingga berakibat pada harga barang akan lebih tinggi bagi konsumen. Perusahaan juga dituntut agar mereka dapat menyeimbangkan kebutuhan konsumen, biaya, kelayakan produk, dan preferensi harga pelanggan. Yang kedua, menentukan tujuan saluran. Tujuan saluran pemasaran berkaitan dengan pendefinisian secara tegas pelanggan yang akan menjadi sasaran perusahaan dan berkaitan pula dengan tingkat layanan kepada segmen-segmen pelanggan tertentu yang ditargetkan. Dari hasil pengidentifikasian segmen pelanggan, perusahaan dapat menentukan pelayanan seperti apa dan bagaimana yang hendak diberikan kepada pelanggan. Di sini lain perusahaan juga berusaha meminimalkan total biaya saluran dalam memenuhi layanan pelanggan yang dibutuhkan. Mungkin perusahaan juga menghindari saluran yang digunakan oleh pesaing besar serta faktor lingkungan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Dalam situasi ekonomi yang tertekan, perusahaan lebih memilih menggunakan saluran pemasaran pendek dalam memasarkan produknya. Bahkan mereka mengabaikan layanan pelanggan yang kurang diperlukan. 3. Mengidentifikasi alternatif utama. Alternatif ini berkaitan dengan jenis perantara yang digunakan, jumlah perantara dan syarat serta tanggung jawab oleh masing-masing saluran pemasaran. Jenis perantara berkaitan dengan produk perusahaan, sedangkan pemasaran jenis perantara berkaitan sedangkan jumlah perantara berkaitan dengan beberapa jumlah anggota saluran yang dibutuhkan perusahaan agar produk semakin dekat dengan konsumen.
Ada 3 strategi dalam menentukan jumlah perantara pemasaran antara lain. A. Distribusi intensif adalah strategi yang dilakukan anggota pemasaran dengan cara menyimpan sebanyak mungkin stok produk di toko dengan maksud produk tersebut harus tersedia dimanapun dan kapanpun konsumen menginginkan, misalnya rokok, air mineral, permen, dan lain-lain. B. Distribusi eksklusif adalah strategi di mana perusahaan sengaja membatasi jumlah perantara yang menangani produk. Perusahaan memasarkan produknya hanya ke beberapa penyalur dengan maksud untuk meningkatkan nilai eksklusif produk mereka. Tak jarang mereka dapat menekankan harga dalam kisaran yang lebih tinggi. Contohnya, Daimler Bentley dengan jumlah yang terbatas dan hanya ada di kota-kota besar. Bentley mendapatkan dukungan yang kuat dari distributor yang pada akhirnya berpengaruh terhadap harga, promosi, dan layanan Daimler. Ketiga, distribusi selektif, penggunaan lebih dari satu, tetapi tidak keseluruhan perantara yang mau menjual produk perusahaan. Distribusi selektif ini berada di antara distribusi eksklusif dan intensif. Contohnya, merek TV, furnitur, dan peralatan rumah tangga kecil didistribusikan dengan cara ini. Variasi karakteristik produk juga memberi pengaruh terhadap pemilihan saluran. Produk yang mudah busuk membutuhkan saluran langsung, sedangkan produk dengan harga murah dan jumlah yang besar bisa menggunakan saluran yang panjang. Dalam pemasaran adalah lingkungan di host country, seperti struktur ekonomi negara tersebut. Dalam perekonomian bebas, perusahaan banyak menggunakan agen atau distributor untuk membeli ataupun menjual barang dengan markup harga tertentu. Selanjutnya, terkait dengan kekuatan perusahaan tersebut di luar negeri, suatu perusahaan terkenal dengan keuangan yang kuat akan lebih mudah mendapatkan saluran daripada perusahaan baru. Keempat, mengevaluasi alternatif utama. Tahap berikutnya adalah mengevaluasi alternatif dari hasil identifikasi berdasarkan kriteria ekonomi, kendali, dan cakupan. Kriteria ekonomi berkaitan dengan bagaimana perusahaan bisa menganalisis perkiraan penjualan, biaya, profitabilitas dari alternatif yang berbeda. Di sini, lain perusahaan juga harus mempertimbangkan rentang kendali atas pemasaran produk. Bagaimana kekeluasan perusahaan dalam mengawasi alur barang dari awal hingga ke tangan konsumen. Di sepanjang proses pendistribusian barang, perusahaan dan anggota saluran perlu membuat pembagian pengendalian sementara saluran adaptif berkaitan dengan komitmen jangka panjang dengan perusahaan, sedangkan perusahaan menginginkan situasi yang lebih fleksibel sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Dalam hal ini, anggota saluran yang memiliki komitmen jangka panjang dengan perusahaan harus unggul dalam sisi ekonomi dan kendali. Dalam pengevaluasian alternatif,
Harus dicapai keseimbangan antara kriteria ekonomi, rentang kendali dan cakupan. Tidak mungkin dilakukan salah satu faktor yang dapat dipertimbangkan secara terpisah. 5. Pemilihan anggota saluran. Setelah perusahaan meninjau dan memilih sistem saluran, selanjutnya perusahaan mengimplementasikan sistem saluran. Perusahaan harus memiliki anggota saluran pemasaran internasional yang sesuai. Perusahaan memiliki kemampuan beragam dalam menarik perantara yang berkualitas. Beberapa perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam memilih anggota saluran pemasaran internasional. Namun tak jarang pula mereka harus bekerja keras untuk memilih anggota saluran. Perusahaan perlu melakukan evaluasi beberapa lama mereka bergerak di dunia bisnis. Lini lainnya yang dijual perantara, catatan dan pertumbuhan laba, kekuatan layanan, kerjasama, dan reputasi layanan. Ada 4 kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan anggota saluran pemasaran internasional, antara lain: A. Kekuatan keuangan. Perusahaan membutuhkan tenggang waktu yang cukup lama untuk mencapai tahap kedewasaan dalam pemasaran internasional. Perusahaan harus memiliki basis keuangan yang kuat serta kemampuan dan kesiapan menghadapi resiko yang mungkin muncul. Biasanya, kekuatan keuangan ditunjukkan oleh besarnya kapasitas kredit yang diberikan dan posisi arus kas. Yang B. Jaringan dan hubungan yang baik. Di berbagai negara, kegiatan bisnis dijalankan berdasarkan hubungan pribadi. Dalam pemilihan anggota saluran pemasaran internasional, sangat penting memiliki citra dan hubungan yang baik dengan lingkaran pemerintah dan lingkaran bisnis di negara tersebut. C. Komitmen dengan bisnis lain. Perusahaan harus mengumpulkan informasi mengenai anggota saluran pemasaran internasional tentang komitmen anggota pemasaran dengan bisnis lain. Kinerja anggota saluran dapat diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang telah atau pernah bekerja sama dengan mereka. 6. Pengendalian anggota saluran. Hilangnya kendali atas produk dalam proses pendistribusian kepada anggota saluran pemasaran mungkin sudah menjadi konsekuensi dari produsen walaupun dalam pasar domestik. Sebagian kendali diberikan ke anggota saluran. Anggota saluranlah yang menjadi satu-satunya jalan untuk dapat menyelesaikan seluruh terkait dengan penjualan, pelayanan, penyediaan informasi. Hal ini menjadi dilema mengenai bagaimana cara mendorong anggota saluran untuk dapat berkinerja tinggi. Karena di sini lain, anggota saluran kadang memiliki visi yang berbeda dengan perusahaan. Agen penjualan merupakan perusahaan independen yang berusaha memaksimalkan labanya. Biasanya mereka lebih berkonsentrasi pada pelanggan yang membeli paling banyak, bukan mengutamakan pelanggan yang membeli barang produsen. Kemampuan produsen sangat beragam dalam mengelola distributor. Hal ini terkait dengan kekuatan saluran, channel power, yaitu kemampuan untuk mengubah perilaku anggota saluran. Jenis-jenis channel power antara lain: A. Kekuatan koersif. Kekuatan koersif merupakan ancaman dari produsen untuk menarik sumber daya atau menghentikan hubungan kerjasama
dengan anggotanya saluran, tetapi dalam penerapannya sering menghasilkan konflik. B. Kekuatan penghargaan. Kekuatan penghargaan berupa penawaran ekstra dari produsen kepada konsumen sebagai wujud penghargaan atas keberhasilan melaksanakan fungsi tersebut. C. Kekuatan resmi. Kekuatan resmi ini berupa kontrak yang dibuat produsen untuk anggota saluran bahwa produsen adalah pemimpin yang resmi. D. Kekuatan acuan. Produsen sangat dihormati sehingga anggota saluran merasa bangga bekerja sama dengannya.